A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Jasiyah, surah yang ke-45, termasuk Makkiyatun, diturunkan sebelum Nabi hijrah di Mekah. Jumlah ayatnya 37 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Hamim. Wallahu a'lam bimuradi. Ya, hanya Allah yang mengetahui maksud daripada Hamim. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, setiap kita menemukan ayat diawali dengan huruf-huruf hijaiyah, maka maknanya adalah wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui maksud tujuannya. Ya, alif lam mim, alif lam ra, ha mim, hari ini kan Yasin, semuanya tuh artinya hanya Allah yang tahu. Walaupun ada ulama yang mencoba memahaminya, tetapi memang terbatas hanya persoalan yang masuk akal. Jadi Hamim ini hanya Allah yang tahu. Kenapa surah ini dinamakan surah Al-Jasiyah? Karena ketika kita nanti di yaumil hisab, itu manusia pada kacau. Setelah kiamat, ya, kita tuh dihisab oleh Allah. Ketika itu kacau balau manusia, mencari perlindungan, mencari keamanan, mencari supaya dia itu selamat. Nah, itu namanya jasiyah namanya. Karena itu surah ini intisarinya menegaskan kemahakuasaan Allah. Perintah Allah kepada Rasulullah agar tidak mengikuti orang yang tidak menggunakan akalnya. Ya. Jadi di ayat ini, surah ini ada bagaimana, ya, makanya disebut jasiyah. Karena sesuatu yang situasi waktu itu sangat kacau ketika kita dihisab. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Turunnya kitab, maksudnya Al-Quran, dari Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim lagi maha bijaksana. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat yang kedua ini bahwa Quran itu bukan buatan Muhammad, bukan tulisannya, bukan karangannya, tapi benar-benar Al-Quran itu adalah minallah, dari Allah. Ya, dari 114 surat, 6.236 ayat, 30 juz, semuanya dari Allah. Dan kita harus yakini. Jadi makanya kalau kita membaca Al-Quran, sama aja kita sedang berbicara dengan Allah. Kita sedang ngobrol dengan Allah, bacalah Al-Quran. Ya, makanya Rasulullah mengatakan Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka Al-Quran itu akan memberikan syafaat, pertolongan bagi orang yang membacanya. Ketika sakaratul maut, ketika di alam barzah, Allah tolong lewat Al-Quran yang kita baca. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Dan kita harus yakini Al-Quran itu benar-benar adalah Allah, minallah, dari Allah. Dijelaskan ayat ini, tanzilul kitab, turunnya Alkitab, maksud Al-Quran, minallahi, dari Allah, Al-Aziz yang maha gagah perkasa, Al-Hakim lagi maha bijaksana. Inna fis samawatil arla ayatil lil mu'minin. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, itulah ayatin, pasti sungguh-sungguh ada tanda-tanda kekuasaan Allah lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat yang ketiga, Allah menciptakan langit, 7 lapis langit, bumi, 7 lapis bumi, dan seluruh yang ada di langit dan di bumi. Di langit yaitu malaikat, di bumi manusia, jin, binatang, virus, gelombang, ya, hewan, tumbuhan, semuanya, ya, yang ada di daratan, di lautan,
Itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mukmin, bagi orang yang beriman. Ya, tanda-tanda Allah itu berkuasa yaitu dengan ciptaannya. Makanya dalam hadis, ya, jangan engkau memikirkan zat Allah, pikirkanlah makhluk Allah, ciptaan Allah. Jangan dipikirkan seperti apa Allah itu, jangan. Karena tidak akan sampai, karena kita, ya, sangat terbatas akal manusia itu. Nah, ini di ayat yang ketiga ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seluruh penciptaan langit dan seluruh yang ada di langit wal ardi dan semua yang ada di bumi dan ciptaannya, ya, seluruhnya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lil mukminin, bagi orang yang mukmin, bagi orang yang beriman. Wa fi khalqikum, dan di dalam penciptaan kalian semua, manusia maksudnya, wa ma yabussu, dan yang bertebaran di bumi ini. Bertebaran itu ya binatang, hewan, serangga, ya, semuanya yang bertebaran, min dabbatin, dari hewan-hewan yang melata. Hewan dabah itu semacam serangga-serangga, ya, hewan melata. Ayatun, itu tanda-tanda liqaumin, bagi kaum yuqinun, yang yakin dengan adanya hari kiamat. Yuqinun artinya yakin akan adanya hari akhir, hari kiamat. Nah, ini lebih kuat lagi, ya. Kalau di ayat yang ketiga Allah menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi bagi orang mukmin. Kalau sekarang bagi kita nih, dalam penciptaan kalian, bumi manusia ini Allah ciptakan, ya kan? Jangankan kita membuat manusia, membuat bulu, rambut aja kita nggak mampu. Dengan ilmu yang sekarang semakin hebat, adakah manusia yang menciptakan rambut? Nggak ada. Ini Allah sudah desain sangat lengkapnya. Itu semua adalah sebagai tanda-tanda kesukaan Allah bagi kaum yang yuqinun. Kalau ayat yang ketiga lil mukminin, kalau ayat yang keempat yuqinun. Jadi lebih kuat lagi bagi orang yang yakin dengan hari kiamat, yakin dengan hari akhir, bahwa ini akan binasa semuanya, ya, akan sirna, akan berganti, ya. Karena kita hidup di dunia ini adalah bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal, ya. Tempat tinggal kita adalah di akhirat. Makanya orang-orang yang yakin kehidupan akhirat, dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang keempat Allah menjelaskan penciptaan manusia, kalian semua ini, dan semua binatang yang melata yang di jalan di bumi ini, serangga, tumbuhan, ya, hewan-hewan, semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang yakin dengan kiamat. Waqtilafil laili, ayat yang kelima, dan pergantian malam wan nahari, siang. Jadi pergantian malam dan siang, ya, malam dan siang 24 jam selalu berganti itu, terus menerus, gak ada hentinya. Kadang gelap, kadang terang, siang, ya kan? Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa ma anzalallahu minas sama, dan apa yang Allah turunkan dari langit, yang semalam, ya, sampai hari ini turun hujan yang lebat. Mir rizkin, itu adalah berupa rezeki. Hujan itu adalah rezeki. Fahya bil arda, lalu dengan hujan itu Allah hidupkan, ya, yang di bumi ini. Ba'da mautiha, setelah matinya. Maksudnya, ya, tumbuh-tumbuhan tandus dengan ada turunnya hujan, maka akan tumbuh. Wa tasrifir riyah, dan di dalam, ya, riyah, angin-angin, Allah menurunkan angin-angin, ya. Ayatun liqaumi yaqilun,
Itu tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir, yaqilun. Bagi nah, ini unik ya. Coba perhatikan di ayat 3 ini. Kalau ayat 3 lil mukminin, ayat 4 yuqinun, ayat 5 yaqilun. Bagi yang beriman, bagi yang yakin, bagi yang berakal. Ya, apa itu? Penciptaan tentang pergantian malam siang yang Allah turunkan dari langit, yaitu hujan. Dengan hujan itu Allah hidupkan semua binatang yang ada di bumi. Bayangkan kalau tidak ada hujan, ya, tandus kering, nggak ada tumbuhan. Bahkan manusia itu juga tergantung dengan hujan. Dengan ada hujan, ya, sumur bisa ada airnya dan segala-galanya. Ya, Masya Allah. Walaupun memang hujan kalau kelebihan jadi banjir ya, tetapi memang itu banjir itu bukan salahnya hujan, salahnya manusia yang mengelola bumi ini, buang sampah sembarangan, yang dulunya tempat air dijadikan gedung-gedung, ya kan? Nah, itu yang menyebabkan banjir ya, sungai ya diuruk dan sebagainya. Dan Allah juga tekan tasrifir riyah. Tasrifir riyah itu adalah tentang angin. Ya, angin selatan, utara, angin darat, angin laut. Angin ya. Ya, dengan adanya angin ya, itu tumbuh-tumbuhan yang tadinya diturunkan hujan jadi subur. Itu semua ayatun liqaumi yaqilun. Tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Ini juga Allah jelaskan surah ini di dalam surah Al-Baqarah 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma yanzalallahu minas samai mimma'in fahya bil ardi ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayati liqaumin yaqilun. Sungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ya, kapal yang berlayar di laut yang membawa apa yang bermanfaat bagi manusia, Allah turunkan dari langit berupa air hujan. Dengan air hujan itu Allah hidupkan bumi yang tandus menjadi hidup. Dengan air itu Allah sebarkan segala jenis hewan yang bisa hidup, ya. Kemudian angin awan yang dikendalikan. Semuanya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah biqaumi yaqilun, bagi kaum yang berakal. Jadi ayat ini saling keterkaitan. Jadi dalam ilmu tafsir namanya munasabah ayat. Keterkaitan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Jadi ayat Al-Jasiyah ayat 5 ini sama dengan penjelasannya di surah Al-Baqarah 164. Ini ya. Ini namanya ada munasabah ayat. Kemudian ayat yang ke-6. Jadi kita diajak ya oleh Allah dalam surah Al-Jasiyah diawali dengan penciptaan, ya, ciptaannya. Tilka ayatullahi nasluha alaika bilhaq. Tilka itu semua ayatullah, ayat-ayat Allah. Nasluha yang kami membacakannya, alaika kepadamu ya Muhammad, bilhaq dengan benar. Fabi ayyi, maka dengan yang mana lagi, hadisin ucapan, ba'dallah selain Allah, wa ayatihi dan ayat-ayatnya, yu'minun mereka beriman. Jadi semuanya ini adalah ayat-ayat Allah. Jadi ayat itu ada 3 Pak ya, ayat Allah. Ada ayat yang terucap, firman Allah, Al-Quran ini. Ada ayat yang tercipta, alam semesta ini, langit, bumi, matahari, bulan, pergantian siang dan malam. Kemudian ayat-ayat yang hidup, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat Allah. Itulah Allah baca dengan hak, dengan benar. Jadi Allah katakan dalam Al-Quran, Allah buktikan dengan apa? Dengan ciptaannya.
yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tilka ayatullah adalah Al-Quran mengandung bukti-bukti keterangan yang sangat jelas yang dibacakan kepada Rasulullah, nasluha alaika bil haq, dengan benar, dengan sebenar-benarnya. Artinya tidak ada yang dikurangi, ditambah atau dimanipulasi, enggak. Itulah Al-Quran, indahnya Al-Quran. Makanya di ujung ayat ini, fabi ayyi hadisin, maka dengan manakah ucapan Allah, ucapan atau perkataan ba'dallah, selain Allah. Ba'dallah ini selain Allah, wa ayati, dan tanda dan ayat-ayat Allah, yu'minun, mereka akan beriman. Apalagi yang kenapa mereka masih tidak beriman? Ya, mana ucapan lagi? Ucapan yang benar-benar yang membuat orang-orang kafir masih tidak mau beriman kepada Allah. Auzubillahi min dzalik. Wailul likulli affakin asim. Wailun. Makna wail itu pernah kita jelaskan di dalam surah Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul lil musallin. Ya. Maknanya dua. Di dunia adalah celaka, hidupnya tidak bahagia, susah, ya, dan menghadapi berbagai masalah. Wail. Di akhirat neraka wail, salah satu neraka yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Nah, di sini jelaskan siapa yang mendapatkan wailul itu. Di sini ada dua, likulli affakin asim. Setiap orang affakin, pendusta, asim, pelaku dosa, pembohong dan pelaku dosa. Orang kalau sudah bohong pasti akan melakukan bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Contohnya ijazah palsu, ya kan? Itu bohong itu biayanya gede, Pak. Biaya untuk kampusnya berapa miliar misalnya, kepada pengacaranya, kepada orang-orang yang dosen pembimbingnya, ya, kepada orang-orang yang ngaku teman-temannya kuliah. Nah, itu kan biayanya gede, itu nggak cukup 1-2 juta, ya kan? Iya, miliaran bisa kan? Itu gara-gara bohong, melahirkan bohong yang berikutnya. Jadi hati-hati, orang yang bohong itu ya tidak akan tenang hidupnya. Dan bohong pasti melakukan bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Makanya disebut wailun, celaka. Celaka di dunia, apalagi di akhirat, neraka wail buat orang pembohong. Asim, lagu pelaku dosa. Ya, pembohong. Ya, pembohong lalu pelaku dosa. Nah, ini nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Ya, wailun. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bahkan dikatakan ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik adalah apabila ia ngomong ia bohong, apabila berjanji dia khianat, menyalahi janjinya, diberikan kepercayaan dia khianat. Itulah namanya munafik. Jadi makanya di ayat ke-7 ini orang yang pembohong itu dan pelaku dosa mendapatkan wailun, ya, wailun, ya, celaka di dunia, celaka di akhirat, celaka yang besar, yaitu hidupnya tidak tenang, gelisah terus menerus, ya, bahkan timbul berbagai penyakit, ya, jasmani dan rohani. Coba akan mengalami penyakit yang tidak dialami orang-orang lain, itu pembohong. Ya, apalagi di akhirat, wah, udah siksaan yang sangat pedih, itu wailun, celaka. Ya, dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa wailul likulli affakin. Affakin itu adalah dusta dalam ucapannya, sumpah palsu. Nah, itu sumpah palsu itu. Wallahi, demi Allah, sampai kalimat demi Allah pun digunakan. Orang yang sudah kepepet menggunakan kalimat Allah, sumpah. Ya, sumpah dengan kalimat Allah. Nah, ini juga termasuk affakin. Salah satu dosa yang sangat besar adalah sumpah palsu. Ya, udah begitu asim, pelaku dosa. Orang yang sudah melakukan dosa, ya, itu sebenarnya dalam hadis Rasulullah
Misalnya, ya, dosa itu kan membuat seorang tuh gelisah, hidupnya tidak akan tenang, tidurnya tidak akan tenang, ya, tidak akan bahagia lah. Walaupun raut wajahnya dia pengen bahagia, nggak bisa bahagia, ya, nggak tenang hidupnya. Asim pelaku dosa, pezina, pembohong, penjudi, perampok, koruptor, itulah asim. Jadi asim ini lebih kepada pelaku dosa, dosa besar atau dosa kecil, ya. Yasmau ayatillahi, yasmau dia mendengarkan ayat-ayat Allah, ya, musla yang dibacakan alaihi kepadanya. Summa yusirru, kemudian dia tetap dalam kekafirannya. Mustakbiran, yaitu orang-orang yang sombong. Ka'allam yasma'a, seakan-akan tidak pernah mendengar ayat Allah. Wabazirhu, maka berikan kabar gembira kepada pendusta, pembohong dan pelaku dosa, bi'adzabin alim, dengan siksaan yang sangat pedih. Nah, ini lebih jelas lagi nih, ya. Jadi orang-orang yang pembohong, orang-orang yang melakukan dosa adalah orang-orang dia tahu, dia mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan kepadanya, tapi dia ingkar, dia sombong, ya. Maka dan orang-orang itu tetap dalam kesombongannya, dalam kekafirannya, seakan-akan dia tidak pernah mendengar bahwa orang yang pembohong, pelaku dosa besar ini akan mendapatkan siksa. Nah, ya, jadi hatinya itu sudah tertutup dari hidayah Allah. Kenapa bisa tertutup? Karena dia yang nutupin. Nah, gini lah contoh sederhana lah. Orang sakit tidak pernah berobat, lama-lama sakitnya tambah parah, lama-lama akan mati. Hati itu, orang tuh ada penyakit hati. Penyakit hati diantaranya sombong, bohong, dan pelaku dosa. Lalu dia senang dengan melakukan itu dan dinikmatin dia bohong terus, melakukan kebohongan lagi, dosa lagi. Lama-lama hatinya tertutup. Kalau sudah hati tertutup, seperti air ini tertutup, gimana akan dimasukkan air, ya kan? Akan jatuh air kemana-mana. Makanya dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tetap dalam kekafirannya, kemaksiatannya. Mustakbiran, sombong dengan ayat Allah, ya, seakan-akan tidak pernah mendengar ayat Allah. Kalau orang yang bohong, pelaku maksiat akan mendapatkan azab Allah. Fabashirhu bi'azabin alim, maka gembirakan, ya, ceritakan kabar gembira buat orang yang suka bohong dan pelaku dosa besar, bi'azabin alim, dengan siksa yang sangat pedih. Jadi kita harus tahu, ya, ada alim, ada halim, itu beda tuh. Makanya kalau salah huruf, salah arti. Kalau halim itu maha baik, maha penyantun. Salah satu nama Allah pakai ha. Kalau alim, pakai alim, hamzah, artinya adalah pedih, sangat keras, siksaannya sangat pedih, sangat keras. Nah, itu tuh salah huruf, makharijul huruf, salah baca, salah arti, Pak. Makanya hati-hati dalam, makanya pentingnya dalam belajar ilmu Al-Quran itu ada ilmu tajwid. Dalam ilmu tajwid namanya makharijul huruf, cara mengeluarkan huruf, salah mengucapkan, salah arti. Bi'ajabin halim itu salah itu. Yang benar bi'ajabin alim. Pakai hamzah, pakai alif. Ya, artinya sangat pedih. Ya, ini dalam ilmu tajwid. Kembali lagi, jadi orang-orang yang pembohong, pelaku dosa besar, yang mereka sombong, tidak pernah mendengar ayat itu, maka gembirakan, ceritakan kepada mereka bahwa mereka mendapatkan siksa yang sangat pedih, ya, sangat menyakitkan. Ya, kalau dijelaskan dalam penjelasan yang lalu, orang yang mendapatkan siksa itu, siksa yang paling ringannya di akhirat, jempol yang nginjek api, nginjek batu yang kecil, neraka, itu kepalanya hancur, kepalanya nih, otaknya hancur, saking dahsyatnya siksaan api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ayat yang ke-9.
Wa idza alima, dan apabila dia mengetahui min ayatina, dari ayat-ayat kami Al-Qur'anul Karim, syai'an, sesuatu, ittakhajaha, maka dia akan menjadikan ayat itu huzwan, sebagai bahan ejekan, bahan hinaan, bahan olok-olokan, tertawaan. Ulaika lahum azabun muhin, buat mereka itulah orang-orang yang menghina ayat Allah, buat mereka azabun muhin, azab yang sangat menghinakan, muhin. Ya. Jadi di ayat yang ke-9, ya, orang-orang kafir, ini kan ayatnya surah Makkiyah ya. Orang kafir ya, sama juga di zaman sekarang, yang dia mengetahui ayat-ayat Allah tapi dia mengejeknya, menghinanya, mengolok-oloknya, bahkan mentertawakannya, mereka itu mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Ya. Jadi ini pembalasan Allah kepada orang yang menghina Al-Qur'an, menghina ayat-ayat Allah. Al-Qur'an sebagai bahan ejekan. Diceritakan dalam kitab Sahih Imam Muslim, sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah SAW telah melarang bepergian dengan membawa Al-Quran ke negeri musuh, karena Al-Quran itu akan direbut oleh musuh. Nah, itu ya, dikhawatirkan. Jadi jangan bawa Al-Quran, dihafalkan saja. Nah, sebab orang kafir waktu itu menghina Al-Quran, mengejek, bahkan mengolok-olok, menghina. Jadi bahan ejekan, bahan olok-olokan orang kafir adalah Al-Quran, ayat-ayat Allah. Gak mungkin, mustahil, aneh-aneh aja, gitulah ucapan-ucapan orang kafir yang menghina Al-Quran. Nah, zaman sekarang juga ada, Pak. Ada dulu namanya ayat-ayat setan, tuh kan, menghina Al-Quran dengan membuat tulisan disebut dengan ayat-ayat setan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ada lagi orang yang membakar Al-Quran, ya kan? Ya, ada orang yang menghina dengan membakarnya, lalu diazab oleh Allah, diperlihatkan, orang itu langsung mati, bahkan terbakar dengan api yang membakar dirinya. Ya, macam-macam lah. Jadi orang yang menghina Al-Quran, yang mentertawakan Al-Quran, yang mengejek, yang mengolok-olok, akan dihinakan di dunia dan juga di akhirat. Nah, zaman dulu begitu tuh. Setiap Rasulullah membacakan ayat, orang kafir itu menghina, mengejek, mentertawakan. Aneh aja itu. Ya, jadi mereka itu akan mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Ya, yang menghinakan yaitu di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Mi waraihim jahannam. Dari belakang mereka neraka jahannam. Ya, yaitu sifat-sifat mereka seperti itu, mereka dimasukkan dalam neraka jahanam karena mereka menghina Al-Quran. Wala yughni anhum, dan tidaklah bermanfaat untuk mereka maka sabu, apa yang mereka perbuat waktu di dunia, syai'an, sedikit pun. Jadi kalau ada orang kafir baik, dia misalnya sering ngasih sedekah, dia berbuat baik, itu yughni anhum, tidak bermanfaat, tidak berguna, ya, maka sabu, apa yang mereka lakukan waktu di dunia, syai'an, sedikit pun. Itulah pentingnya iman dan amal soleh. Amal soleh tanpa iman gak ada manfaatnya, iman tanpa amal soleh juga rugi. Jadi keduanya tidak terpisahkan, iman, amal soleh. Sama dengan sholat dan zakat, itu tidak terpisahkan, iman dan amal soleh. Orang kafir, dia misalnya suka membantu, suka ngasih hadiah, suka ngasih sedekah, sumbangan masjid, itu nggak ada manfaatnya sedikit pun kalau dia masih kafir. Maka di sini jelas sekali, yughni anhum maka sebut syai'an, tidak bermanfaat, berguna dari mereka sedikit pun yang mereka lakukan waktu di dunia, tidak ada manfaatnya sedikit pun. Seperti fata morgana, jauh ada air karena musim kemarau panjang, tapi mendekat nggak ada. Nah, itulah ya, artinya tidak bermanfaat sedikit pun
orang-orang kafir yang berbuat baik, ya. Nggak ada manfaatnya, hanya kelihatan dia baik aja. Wala mattakhudhu min dunillahi awliya, dan tidak juga apa yang mereka jadikan selain Allah sebagai penolong. Artinya orang kafir menyembah selain Allah. Namanya patung Yesus, namanya Buddha, namanya Konghucu, seluruh agama selain Allah, selain Islam, seluruh yang mereka sembah tidak dapat menolong pun. Waktu sakaratul maut, di alam barzahnya, di akhirat, nggak ada yang bisa menolong. Nggak ada yang bisa menolong, ya, selain Allah. Ya, min dunillah awliya, selain Allah nggak ada yang bisa menolong. Walahum azabun azim, dan bagi mereka adalah azab yang sangat pedih, azab yang sangat keras, yaitu orang-orang yang menghina Al-Quran, yang mengejek, yang mengolok-ngolok, dan menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, maka mereka mendapatkan azabun azim. Hadza hudan, dan ini adalah hidayah Allah, petunjuk Allah. Ini adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah petunjuk Allah. Jadi kembali ke ayat sebelumnya, yaitu tanzilul kitab, di ayat yang kedua tadi kan. Di ayat ke-11 itu adalah kembali ke ayat yang kedua. Ini Al-Quran hudan, hudan sebagai petunjuk, sebagai penjelas petunjuk, ya, dengan Al-Quran ini. Yang halal, yang haram, yang boleh, yang tidak boleh, yang hak dan yang batil, dunia, akhirat, ya, surga, neraka, ya, dan semuanya itu untuk menjelaskan itu semua petunjuk Allah. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir, mereka ingkar bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Allah Tuhan mereka, lahum, buat mereka semua azabun, azab, siksaan, min rizqin alim, dari siksaan yang sangat-sangat pedih. Siksaan yang menyakitkan, siksaan yang sangat sakit, yaitu azabun alim. Coba lihat di ayat ayat 8, ayat 9, 10 dan 11. Coba Allah jelaskan, ya, dengan berbagai versi. Pertama ayat 8, azabin alim. Ayat 9, azabun muhin. Ayat 10, azabun azim. Ayat 11, mirrizin, azabun mirrizin alim. Nah, itu indahnya Al-Quran tuh, ya. Jadi tapi satu siksaan, siksaannya dengan kalimat yang berbeda. Di ayat ke-8 azab yang sangat pedih. Di ayat yang ke-9 azab yang menghinakan. Ayat 10 azab yang sangat besar. Ayat 11 azab yang rizin alim, yang sangat pedih, siksaan yang sangat menyakitkan. Jadi dengan berbagai versi Al-Quran, indahnya Al-Quran itu kita dapat pahami, itulah ayat Allah, itulah Al-Quran, itulah mukjizat, ya. Orang nggak ada yang bisa buat begini kan. Tapi satu, mereka disiksa, intinya disiksa di neraka jahanam. Cuma kalimatnya yang indah, berbeda-beda kan, 8, 9, 10 dan 11. Coba kita perhatikan di ujung-ujung ayatnya. Allah Akbar. Kemudian ayat yang ke-12. Allahul ladzi sakhara lakumul bahra litajiyal fulku fi bi amrihi wa litabtagu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Allah lah yang dia telah menurunkan lakumul bahra, bagi kalian lautan, ya, litajriyal fulku, agar kalian dengan laut itu, dengan laut itu kalian bisa berjalan, dengan al-fulku, dengan kapal-kapal, dengan perahu, fihi, padanya, bi amri, dengan izin Allah, dengan perintah Allah, dengan izin Allah. Walitabtagu, dan dengan adanya kapal-kapal tadi kalian bisa bekerja, ya, mencari kehidupan, min fadli, dari karunia Allah, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi
kalau tidak Allah menundukkan, Allah tidak akan kita tidak akan bisa naik kapal, naik perahu, naik ya sampan, atau sekarang namanya kapal feri atau apapun namanya itu ya. Nah, di antara orang-orang kaya di dunia ini kan dia bisa membeli kapal pesiar, ya Allah, subhanallah ya. Itu adalah Allah yang menundukkan sehingga kapal itu bisa melewati lautan, ya, bisa melewati danau, bisa keliling dunia dengan kapal tadi kan. Ya, dengan kapal tadi. Allahu Akbar. Jadi di ayat yang ke-12 ini, dengan adanya kapal tadi, manusia bisa mencari kehidupan, mencari rezeki, menjemput rezeki sebagian dari karunia Allah, yaitu sebagai petani, sebagai nelayan, ya kan, dengan berlayar mencari ikan, ya, dan sebagainya, atau dia bisa membawa barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang itu adalah Allah perintahkan kepada laut yang ada di lautan itu untuk membawa kapal-kapal bisa berlayar ke semua tempat. Dan itu adalah karunia Allah. Walitaftagu min fadlihi. Dengan seperti itulah manusia bisa mencari nafkah, bisa bekerja, ya, dengan berbagai profesi. Belum lama saya ketemu dengan orang yang kerjanya itu di kapal terus gitu. Jadi dia 8 bulan di kapal, ya, 4 bulan baru bersama keluarga. 8 bulan Pak, nggak pulang-pulang, keliling. Namanya kerja di kapal pesiar yang mahal, ya. Itu Pak, waduh, masya Allah, itu tempat maksiat semua itu, semuanya ada itu, ya, kapal pesiar, kapal mahal itu masuk ke kapal itu, ya, sampai 300 juta ngabisin uang. Sama beberapa hari ada yang, Bang, ada paket-paketnya sih, dia bilang cerita, ada yang 300 juta paketnya tuh, 10 hari habis tuh, makannya apanya di situ, ya, dia nikmati kehidupan di dunia itu. Jadi mahal sekali ya untuk melakukan sesuatu yang haram itu. Kapal pesiar, nauzubillahi min zalik, minuman, perempuan, wah, semuanya dah, kemaksiatan begitu luar biasa di kapal itu. Anehnya orang berlomba-lomba dan nggak pernah sepi. Dia bilang nggak pernah sepi kapal ini. Itulah nauzubillahi min zalik, kapal pesiar, ya. Nah, itulah khawatirnya terjadi tsunami macam itu, nggak ingat lagi dah orang yang udah maksiat di kapal itu, ya. Ya, nah, Allah lah yang menundukkan itu. Jadi Allah yang menundukkan kapal lautan agar bisa dilalui oleh kapal-kapal supaya berlayar mencari kehidupan. Wala'allakum tashkurun, di ujung ayat, agar kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan tadi, ya. Kemudian terakhir ayat 13 hari ini, wasakhkhara lakum, dan Allah telah menundukkan buat kalian. Dialah Allah telah menundukkan buat kalian ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi, jami'an, seluruhnya, minhu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah Allah yang menjadikan, yang menundukkan semua makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Allah yang menundukkan, ya, Allah yang menundukkan seluruhnya, ya. Jadi tidak ada sekutu bagi Allah. Ini semua adalah karunia Allah. Ya, apa itu yang ada di langit? Bintang-bintang, planet-planet, galaksi, ya kan? Kemudian yang di bumi, gunung-gunung, lautan, sungai-sungai yang kalian dapat memanfaatkannya. Jami'an sebagai karunia dari Allah, sebagai rahmat dari Allah untuk kalian, dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dijelaskan oleh Allah juga dalam surah An-Nahl 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah.
summa idza massakumud durru wa ilaihi taj'arun. Apa saja nikmat dalam diri kamu itu semua datang dari Allah. Jadi semua nikmat itu dari Allah. Kita harus yakini itu semua nikmat dari Allah. Dan bila kamu ditimpa masaudurru, ya musibah, mudorot, kesusahan, failahi taj'arun, maka kepada Allah lah kamu meminta pertolongan, ya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ayat surah Al-Jathiyah ayat 13 dari sebuah hadis Nabi Rasulullah SAW dari Abu Arokah menceritakan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah ibnu Umar, dari apakah Allah menciptakan makhluk? Ibnu Umar menjawab, dari cahaya, dari api, dari kegelapan, dari tanah. Ibnu Umar mengatakan, datanglah kamu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tanyakan kepada hal ini. Laki itu datang dan menanyakan kepada hal yang semisal. Ibnu Abbas menjawab, kembalilah kepada Ibnu Umar, tanyakan kepadanya mengapa Allah menciptakan semua itu. Maka laki itu kembali ke Ibnu Umar dan menanyakan kepada lalu Ibnu membaca surah Al-Jathiyah ayat 13 ini. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an minhu. Jadi ketika ada seorang yang bertanya, Allah ciptakan makhluk dari cahaya, dari api, dari kegelapan, dari tanah. Ya, ini orang tadi itu nanya ke Ibnu Umar. Ibnu Umar ini sebagai orang yang tawadu, tanyakan kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tanyakan kembali ke Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar pun membacakan ayat surah Al-Jathiyah ayat 13. Inna fi zalika, sesungguhnya demikian itulah Allah ciptakan langit dan bumi. Allah tundukkan langit dan bumi untuk kalian sebagai liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang berpikir. Ya, bagi kaum yang berpikir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan surah Al-Jathiyah hari ini ayat pertama sampai ayat 13 kita dapat mengambil pelajaran, hikmah, ya, manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, apa yang kita ambil kita simpulkan. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu dari Allah. Ya, kita harus yakin Al-Quran itu dari Allah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Kemudian kesimpulan yang kedua, Allah ciptakan langit dan bumi sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Allah ciptakan semua yang ada, ya, di dalam yang bertebaran di bumi ini adalah bagi kaum yang berakal, beryakin. Terjadinya malam dan siang, Allah turunkan hujan sebagai rizki, ya, dari langit sebagai tanda bagi kaum yang berakal. Demikianlah, ya, demikianlah bagi orang yang pendusta, pelaku dosa besar, mendapatkan kecelakaan di dunia yaitu sengsara, di akhirat mendapatkan neraka wel, ya, neraka wel. Mereka mendapatkan azabun alim, azabun muhin, azabun azim, dan azab birizin alim. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, Allah tundukkan, ya, lautan, Allah tundukkan sehingga manusia bisa mencari rezeki. Dengan adanya kapal-kapal itu bisa berjalan, berlayar ke lautan, ya, agar kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur. Allah tundukkan langit dan bumi dan seluruh isinya, yaitu sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir, bagi kaum yang cerdas. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Insya Allah minggu depan ayat yang ke